Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 397. Saya ingin melihatnya. Saat ini, Zuo Jinfeng sedang berbicara dengan gembira kepada Xie Jing. Dia berlatar belakang seorang direktur, dan Huang Tingting telah menyiapkan cerita untuknya, seperti memulai dari awal dan menjelajahi pasar saham. Dia menceritakan begitu banyak cerita kepada mereka sehingga dia hampir mempercayainya. Xie Jing, sebaliknya, tetap acuh tak acuh saat dia mendengarkan, alisnya sedikit bergerak dari waktu ke waktu. Untuk beberapa alasan, dia sedikit linglung saat ini, merasakan sedikit rasa jijik, tetapi juga merasa tidak apa-apa mendengarkan apa yang dikatakan Zuo Jinfeng. Kedua perasaan ini saling terkait, membuat Xie Jing sedikit kesal. Bagaimanapun, Zuo Jinfeng memiliki kemampuan untuk mengamati emosi orang. Melihat bahwa dia sedikit tidak sabar, dia tiba-tiba merasakan ketakutan di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak akan bekerja dengan baik dan mengacaukan misi Huang Tingting. Jadi dia segera tutup mulut dan menuangkan segelas anggur merah untuk Xie Jing. Lihat aku belum selesai bicara lagi, minum. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan mengambil gelas anggur. Jika Mu Yuan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena orang yang dibius misen powder, logikanya, tidak akan pernah merasa tidak sabar dengan orang yang membiusnya. Jika iya, berarti ada sesuatu yang salah. Sangat disayangkan bahwa Mu Yuan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada Zuo Jinfeng pada awalnya. Dan Mu Yuan tidak pernah berpikir bahwa orang biasa seperti Xie Jing dapat menahan efek misen powder. Oleh karena itu, Zuo Jinfeng tidak merasa ada yang salah sama sekali. Di sisi lain, berdasarkan pemahaman Ye Yan terhadap Qin Fanglan, dia mengganggu makan malam Xie Jing dan melihat bahwa dia bersikap seperti ini lagi. Kemungkinan besar, wanita ini tidak merencanakan hal baik. Ye Yan sedikit mengernyit lagi. Dia datang ke Zuo Jinfeng untuk menanyai Huang Tingting, tapi Xie Jing ada bersamanya, dan tidak peduli apa yang mereka bicarakan, tidak nyaman baginya untuk melakukan apapun. Pada saat ini, Zuo Jinfeng kebetulan berada dekat dengan Xie Jing, mengatakan sesuatu dengan senyuman ambigu di wajahnya. Xie Jing, sebaliknya, tidak bersembunyi dan mendengarkan masalah ini dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ye Yan tidak menyangka kalau Xie Jing bisa mempunyai hubungan tersembunyi dengan Zuo Jinfeng. Lagi pula, setelah sekian lama bergaul, mereka masih mempunyai rasa percaya. Diperkirakan itu mungkin karena keluarga Huang. Hanya saja aku selalu merasa tidak bahagia saat melihat istriku begitu dekat dengan orang lain. Qin Fanglan bergegas lagi dan berkata di depan Ye Yan. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Aku sudah bilang padamu untuk segera pergi. Jika kamu tidak pergi setelah itu, jangan salahkan aku karena ada yang mengusirmu. Ye Yan meliriknya dengan nada mengejek. Apakah ini dibuka oleh keluargamu? Sepertinya aku tidak memerlukan izinmu untuk datang. Kamu tidak bisa mengontrol kapan aku pergi. Berdasarkan dua pengalaman sebelumnya, dia memperkirakan Zuo Jinfeng pasti menggunakan keluarga Huang sebagai alasan untuk memanggil Xie Jing keluar. Tapi karena Xie Jing tidak bisa melepaskan masalah ini di dalam hatinya, biarkan dia pergi, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia masih tidak bisa merasa nyaman, jadi lebih baik biarkan dia sibuk.
Tidak peduli, hanya kamu, Qin Fanglan tampak meremehkan. Berhentilah berpura-pura menjadi serigala berekor besar bersamaku. Tahukah kamu di mana tempat ini? Restoran Crystal Jump Elysius. Percaya atau tidak, jika aku tidak melihatmu berbicara denganku, seorang pelayan pasti akan menyuruhmu, pecundang ini, untuk keluar. Dia tampak bangga dan merasa luar biasa memiliki Zhuo Jinfeng sebagai pendukungnya. Pada saat ini, Xie Jing dan Zhuo Jinfeng juga memperhatikan pergerakan di sini. Zhuo Jinfeng panik dengan perasaan bersalah. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa dia didukung oleh efek obat dari masternya. Jadi bagaimana jika pria bernama Ye ini datang, yang menunggunya hanyalah penghinaan? Memikirkan hal ini, pinggangnya tegak dan matanya menunjukkan kegembiraan. Mata Xie Jing bersinar karena terkejut. Ye Yan, dia berseru, tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Oh, Xiao Jing, memang benar suamimu hanya makan biasa untuk mengatasi kesulitanmu saat ini. Tapi dia sebenarnya datang ke sini untuk membuat masalah. Itu terlalu keterlaluan, kata Zhuo Jinfeng dengan nada marah. Xie Jing merasakan perasaan aneh itu lagi. Dia jelas sedikit kesal dengan kata-kata Zhuo Jinfeng, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa apa yang dia katakan masuk akal. Sangat menjengkelkan, dia mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Gulungan, Ye Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Qin Fanglan. Apa katamu? Qin Fanglan tiba-tiba menjadi marah. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Saya pikir kamu tidak tahu nilai dirimu sendiri. Tunggu saja aku akan mencari pelayannya dan mengusirmu. Ye Yan hanya bisa mencibir. Awalnya aku terlalu malas untuk ikut campur dalam omong kosongmu. Tapi kamu malah datang untuk memprovokasiku. Oke. Kalau begitu aku ingin melihat trik apa yang kamu lakukan hari ini. Lengannya bergetar. Dia melepaskan tangan Qin Fanglan dan melangkah ke arah Xie Jing. Mata mereka bertemu. Ye Yan memandang Xie Jing dengan tenang. Aku pergi sekarang. Apakah kamu akan menyelesaikan makan bersama mereka di sini? Atau kamu akan mengikutiku? Xie Jing membuka mulutnya. Benar-benar konyol. Kenapa Xiao Jing harus pergi bersamamu? Dia makan bersamaku untuk menyelesaikan urusan keluarga Huang. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang bisa kamu lakukan untuknya? Zhuo Jinfeng berdiri dan berkata dengan nada menghina. Ya, jika kamu masih laki-laki, berhentilah bersikap pengecut. Kembalilah ke tempat asalmu dan jangan menghalangi. Ye Yan bahkan tidak melihatnya, hanya menunggu jawaban Xie Jing. Xie Jing mengulurkan tangan dan menekan dahinya. Kamu kembali dulu, ada yang harus aku lakukan, dia berkata dengan suara serak. Ye Yan menunduk, apakah karena urusan keluarga Huang? Xie Jing tidak berkata apa-apa. Ye Yan tersenyum seolah sedang mengejek dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah Zhuo Jinfeng dan bertanya, kamu tidak percaya aku bisa membantumu, tapi kamu mau percaya pada orang yang telah menipumu 2 kali ini? Sebelum Xie Jing bisa mengatakan apapun, Qin Fanglan berhenti. Apa yang kamu katakan tentang Xiao Feng? Jaga kata-katamu. Kemudian, dia berteriak kepada manajer lobi tidak jauh dari situ. Saya sudah lama berteriak, kenapa kamu masih menonton? Kemarilah dan usir orang ini. Manajer lobi meliriknya, memiringkan kepalanya, dan pura-pura tidak mendengar. Hanya bercanda, itu Tuan Ye, tamu terhormat keluarga Dong,
dan saya tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan keluarga orang-orang penting tersebut. Qin Fanglan berteriak untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang menjawabnya. Sebaliknya, dia menarik segala macam pandangan. Dia kesal dan mengulurkan tangan untuk mendorong Ye Yan. Bu, berhentilah membuat masalah. Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian, dia menatap Ye Yan dan mengerutkan keningnya. Kamu juga, aku sudah menyuruhmu kembali. Bagaimanapun, khasiat obat dari Misen Powder menekan keraguan di hatinya. Ye Yan menurunkan pandangannya dan tersenyum kecil. Reaksi Xie Jing hanya bisa membuatnya berpikir bahwa di dalam hati Xie Jing, bahkan Zhuo Jinfeng lebih bisa dipercaya daripada dia. Aku mengerti. Ye Yan tersenyum pahit. Kemudian, tanpa melihat ke arah Zhuo Jinfeng dan Qin Fanglan, dia berbalik dan pergi. Di samping mereka, Qin Fanglan dan Zhuo Jinfeng sangat bangga. Jantung Xie Jing berdetak kencang dan dia tanpa sadar berdiri. Retakan, bab 398 Mengapa kamu ada di sini? Gerakan Xie Jing begitu cepat hingga tasnya menyentuh tanah, dan isi di dalamnya berserakan di lantai. Xiao Jing, kita belum selesai membicarakan keluarga Huang. Ayo lanjutkan, kata Zhuo Jinfeng cepat. Gerakan Xie Jing melambat, dan setelah beberapa detik, dia perlahan duduk. Mungkin sebaiknya aku menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dia berpikir dalam hati. Kemudian, dia menghela napas. Nah, di mana kamu baru saja berbicara? Sambil berbicara, Xie Jing mengambil barang-barang di tanah. Dompet, dokumen, ponsel, dan terakhir sekumpulan kunci. Ye Yan keluar dari restoran Crystal Champ Elysees. Sepertinya ada api yang berkobar di hati saya, dan saya sangat tertekan. Jadi, dia tidak mengemudi dan hanya berjalan di sepanjang jalan raya. Angin malam bertiup ke arahnya. Masuk akal jika dengan energi batin yang diwariskan, Xiao Feng bisa mengabaikan hal ini. Tetapi karena suatu alasan, Ye Yan merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Ye Yan tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa perasaannya terhadap Xie Jing hanya karena takdir dan dia bukanlah orang yang Xie Jing kira. Setelah membayar nasib ini di masa depan, dia akan pergi dan menjalani hidupnya sendiri bersama Xie Jing juga akan menemukan seseorang yang benar-benar dia cintai dan membentuk pasangan sejati dengannya. Namun dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa sebebas dan semudah yang dia bayangkan. Membuat hatinya tidak senang melihat Xie Jing memilih untuk mempercayai pria lain daripada dirinya. Ye Yan tiba-tiba berhenti, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu benar-benar penghalang setan. Dia jelas seorang wanita yang selalu iri padaku. Kenapa kamu begitu peduli? Mungkinkah saya hanya orang biasa yang terjebak di mana penampilan adalah keadilan? Lupakan saja. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota keluarga, jadi tidak ada kepercayaan. Jadi kenapa aku harus mengkhawatirkannya lagi? Ye Yan menarik napas dalam-dalam dan terdiam beberapa saat. Kemudian, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, dia berbalik dan bersiap untuk kembali mengambil mobil dan pulang. Setelah pulang, saya ingin keluar dari kamar tidur utama dulu. Ye Yan sedang memikirkannya di tengah jalan, lalu tiba-tiba membeku. Di kejauhan, sebuah Audi mendekat dengan cepat,
lalu mengerem mendadak dan berhenti di depannya. Jendelanya diturunkan. Itu Xie Jing, kamu berjalan sangat cepat. Aku butuh waktu lama untuk berkendara untuk menemukanmu, kata Xie Jing dengan nada mengejek yang sama seperti biasanya. Ye Yan membuka mulutnya. Apakah kamu tidak mau berdiskusi dengan Zhuo Jinfeng? Apa yang kamu lakukan di sini? Xie Jing mendengus dingin. Maksudmu kamu lebih suka aku berbicara dengan pria lain? Oke, kalau begitu aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia mulai menutup jendela mobil. Ye Yan cepat-cepat berpegangan pada jendela dan berkata sambil tersenyum, pastinya bukan itu yang kamu katakan. Melihat ekspresi terkejut Xie Jingmei, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apa yang dikatakan Zhuo Jinfeng yang membuatmu begitu percaya? Xie Jing mendengus dingin, membuka pintu, dan duduk di kursi penumpang. Sekarang, setiap kali ada Ye Yan, dia biasanya membiarkan Ye Yan menjadi sopirnya. Ye Yan juga duduk di kursi pengemudi seperti biasa dan menyalakan mobil. Xie Jing menunjukkan ekspresi bingung. Yah, aku juga sedikit terkejut. Apa yang dikatakan Zhuo Jinfeng dari awal sampai akhir itu konyol dan menggelikan. Biasanya, aku seharusnya pergi saja. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu aku tidak merasakan apapun. Sepertinya apa yang dia katakan adalah hal yang normal. Ye Yan sedikit mengernyit. Begitukah? Lalu bagaimana perasaanmu jika ada yang tidak beres dengannya? Xie Jing terkejut, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini dia. Sekelompok kunci, sebuah dompet kecil terpasang pada kuncinya. Dompet ini awalnya adalah hadiah ulang tahun Ye Yan untuk Xie Jing. Dompet ini berisi ramuan herbal yang memiliki efek menyegarkan. Setelah sekian lama, Ye Yan mengetahui tentang ingatan yang diwariskan. Formula obat-obatan herbal dioptimalkan beberapa kali, dan dia juga menemukan seseorang untuk memesan dompet itu. Aneh rasanya mengatakan bahwa saya menjatuhkan barang-barang saya ke tanah dan pergi mengambilnya. Ketika saya mengambil dompet itu, saya secara tidak sengaja mencium aroma di atasnya, dan kemudian pikiran saya tiba-tiba menjadi jernih. Xie Jing berkata sambil melirik ke arah Ye Yan. Aku merasa ada yang tidak beres saat itu, jadi aku keluar untuk mencarimu. Dia berbicara dengan lembut, tapi itu sangat bermasalah di telinga Ye Yan. Dia tahu betul efek dari ramuan yang dia siapkan. Reaksi Xie Jing jelas disebabkan oleh sejenis obat, yang kemudian dihilangkan dengan khasiat obat dari ramuan di dompetnya. Obat semacam ini sebenarnya bisa membuatnya tidak menyadarinya. Ini jelas merupakan barang yang sangat mewah, dan mungkin itu diberikan kepadanya oleh Huang Tingting. Tapi dia ingin memikirkannya, tapi dia tidak memberitahu Xie Jing. Lagi pula, mengatakan hal semacam ini hanya akan membuat kekhawatirannya sia-sia. Jadi sebaiknya dia berkonsentrasi untuk mencari tahu dan menyelesaikannya. Ye Yan tersenyum lucu. Apa hanya karena ada yang tidak beres? Bukankah karena kamu tidak peduli padaku? Xie Jing memutar matanya ke arahnya. Ide yang sangat bagus. Dia menyalakan mobil dan berkata dengan kasar, meskipun aku adalah kamu, aku tetap kasihan padamu karena berjalan keluar sendirian. Bagaimana jika kamu tidak dapat memikirkannya lagi? Ya, istriku adalah orang yang paling baik hati di dunia. Ye Yan mengacungkan jempolnya.
Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Xie Jing pergi tanpa mempedulikan wajah Qin Fanglan dan Zhuo Jinfeng. Setelah kembali ke rumah, saya masih belum tahu akan menjadi monster seperti apa Qin Fanglan. Xie Jing sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berkata, "Saat aku keluar hari ini, ibuku yang meneleponku. Dia bertekad untuk makan malam dengan Zhuo Jinfeng. Pertama, saya takut dia akan menimbulkan masalah lagi. Dan kedua, saya sangat ingin mendengar apa yang dikatakan Zhuo Jinfeng. Meskipun aku tidak tahu kebingungan apa yang aku buat di tengah-tengah, tapi sekarang aku memikirkannya dengan jelas. Zhuo Jinfeng itu benar-benar menganggapku bodoh dan berani mengatakan bahwa dia bisa bertindak sebagai perantara untuk menengahi perselisihan. Jika dia benar-benar memiliki reputasi yang hebat, maka dia dan Huang Tingting seharusnya menjadi orang yang ada di sini hari ini. Xie Jingya tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, dia hanya ingin menjelaskan masalahnya. Ye Yan tertegun sejenak, lalu merasa tersanjung. Xie Jing sebenarnya menjelaskan padanya lagi, matahari terbit dari barat. "Apa yang terlihat di matamu itu?" kata Xie Jing dengan gigi terkatup, kehilangan ketenangannya. Wajah Ye Yan menjadi tegak dan dia memasang ekspresi serius. Tidak. Suasana di antara kedua orang ini tidak pernah sebaik ini. Setelah Xie Jing pergi, Zhuo Jinfeng yang terlihat murung segera memanggil Huang Tingting. Sampah, Huang Tingting berteriak ke telepon dengan ekspresi garang dan kemudian menghancurkan telepon itu hingga berkeping-keping ke tanah. Dia baru saja membayangkan bagaimana dia akan menghilangkan penampilan bangsawan palsu dari wanita jalang ini ketika dia tidur bersamanya dan memberitahu orang lain bahwa Xie Jing adalah wanita jalang. Tetapi segera setelah itu, Zhuo Jinfeng memberitahunya bahwa Xie Jing mengabaikannya begitu saja dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu bertemu dengannya di masa depan. Bersambung.